Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas dua motor yang akhir-akhir ini jadi perbincangan hangat ya di antara penggemar motor. Apalagi kalau bukan Honda PCX Rodsing dan Yamaha NMAX Turbo. Oh ya, ngomong-ngomong buat teman-teman yang mau baca merek motor Honda yang satu ini, bacanya kalau mau pakai bahasa Indonesia itu bacanya PCX. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris, namanya itu PCX. Jadi bukan PCX karena huruf C itu kalau di bahasa Indonesia dibacanya itu C dan kalau di bahasa Inggris itu dibacanya C. Jadi bukan C. Oke, tadi intermezzo aja ya. Jadi di video kali ini motor Honda PCX Rodsing ini bukan punya gua, tapi punya temen gua namanya Martin. Dan dia baru beli PCX ini pas begitu launching di bulan Desember 2024 kemarin. Jadi bisa dibilang kalau untuk di Bandung sih dia pemilik pertama ya. Dan dia itu penggemar berat Honda ya, karena motornya kayaknya hampir semuanya Honda sih. Kalau gue baru punya Yamaha satu ini doang sih. Sebelumnya gue motornya Suzuki, udah nggak pernah beli motor yang lain lagi selain Suzuki. Nah di video ini sebetulnya gue nggak akan berdebat atau diaduin dalam hal yang negatif ya. Tapi di sini gue cuma mau sekedar first look atau mau nunjukin ke teman-teman Honda PCX 2024 Rodsing itu yang kayak gimana. Karena ini tipe tertinggi ya. Dan gue juga mungkin mau bahas secara POV atau sudut pandang gue sebagai user Yamaha NMAX Turbo, dimana setelah gue lihat si PCX Rodsing ini ada beberapa fitur yang gue rasa tuh kayaknya ini kalau ada di NMAX tuh kayaknya asik gitu. Nah soal kelebihannya apa aja nanti gue bakal jelasin satu-satu sejalan dengan video ini ya. Jadi di video kali ini tuh gue bukan mau berdebat atau ngerosting PCX karena gue punyanya NMAX Turbo, enggak ya, karena menurut gue setiap motor itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau gue sultan dan punya banyak duit, gue mungkin beli juga sih PCX ini karena keren banget. Oh ya, tipe tertinggi PCX yang Rodsing ini harganya kalau nggak salah 40 jutaan ya, lebih murah daripada NMAX Turbo TechMax, apalagi yang TechMax Ultimate ya itu kan sampai 45 ya. Jadi dari segi harga ini PCX unggul ya karena lebih murah daripada NMAX Turbo. Oh ya, ini PCX 160 Rodsing ini yang punya temen gua, ini ada beberapa part yang udah dimodifikasi jadi originalnya nggak seperti ini. Contohnya ini velg udah di repaint warna biru ya, pakai Sapporo kalau nggak salah dia cerita. Kemudian ini udah pasang juga spion RCB S5 dan itu ada remnya itu dari KTC ya, Kitako. Kemudian untuk hand gripnya ini dari Domino. Dan selain itu juga ada beberapa parts yang tadinya warnanya silver, itu dicat jadi warna hitam ya. Dan menurut gua warnanya lebih serasi sih daripada tiba-tiba ada warna silver gitu kan. Mendingan kayak gini sih, hitam semua ini lebih bagus kalau menurut gua. Kemudian untuk bagasi ini lebih besar PCX ya menurut gua ya. Dan kelihatannya juga memang lebih besar sih daripada punya NMAX Turbo. Dan untuk posisi tangki bensin ini sama di tengah, ada tutupnya juga. Nah kemudian untuk pijakan kaki ini udah dicat ya sewarna body ya, kayaknya ini hitam gitu. Dan ini modelnya keren ya, menurut gue ini lebih keren daripada yang NMAX Turbo malah. Kemudian untuk laci penyimpanan ini yang sebelah kiri ini tertutup ya. Dan di dalamnya juga itu ada port charger. Dan chargernya itu udah USB Type-C ya. Ini sama sih dengan yang di NMAX Turbo TechMax. Kalau yang di bawah Turbo TechMax itu masih pakai yang kayak lighter mobil ya. Dan ini untuk keyless-nya, ini yang jadi kelebihan versi Rodsing atau versi teratasnya ya. Punya speedometer yang udah full layar TFT kayak gini, full color juga, dan fiturnya juga cukup lengkap ya menurut gua. Cuman ada perbedaan dari Maps-nya. Ini Maps-nya dia pakai Google Maps tapi hanya turn by turn doang. Jadi nggak muncul petanya ya, cuma arahnya doang. Misalnya kayak belok kiri 50 meter lagi, misalnya kayak gitu.
Dan untuk navigasinya itu kalau nggak salah pakai aplikasi Honda Racing ya, ada di App Store atau di Google Play ya. Nah ini tampilan speedometernya menurut gue keren sih ini, full satu layar gitu ya. Kemudian ini tampak depan dengan posisi lampunya itu nyala. Lampu PCX itu lebih besar dan lebih mendominasi bagian depannya ya daripada lampunya NMAX Turbo itu cuma di alisnya doang yang nyala. Gimana nih menurut teman-teman? Lebih bagus yang PCX atau yang NMAX Turbo? Kemudian ini posisi lampu rem nyala, tapi ini lampu remnya masih yang dari lampu aja ya, jadi belum ditekan tuas remnya. Dan untuk lampu depan ini sepertinya yang PCX lebih terang ya, dan lebih nyebar juga daripada yang punya NMAX Turbo. Tapi ya gue juga belum tes langsung di jalan sih, ini hanya terlihat dari video ini aja. Nah sekarang PCX juga stangnya udah ada covernya ya, jadi mirip kayak NMAX. Nah ini perbandingan untuk bagasinya, kelihatan banget bagasi PCX jauh lebih besar daripada yang NMAX Turbo. Walaupun buat gue sih masih cukup-cukup aja ya, tapi kalau misalnya bisa lebih besar kayak PCX tuh kayaknya lebih asik. Ini kalau dilihat posisi lampu belakang tuh kayak bertolak belakang ya. Kalau misalnya yang NMAX itu kan lebih landai ke dari atas ke bawah ya, kalau PCX itu dari bawah ke atas kayak kebalikannya gitu. Ini tapi motor dua-duanya sama sekali nggak ada tempat untuk gantungan ya bawaan dari sananya. Mungkin karena bagasinya memang udah besar ya. Nah ini tampak untuk footrest-nya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Jadi ini juga bisa selonjoran dua-duanya. Dan ini perbandingan layar speedometernya antara NMAX Turbo dan PCX Racing. Ini cuma gue belum tes untuk di jalannya ya, untuk navigasinya. Nah ini nih, ini juga muffler N-nya ini udah dicat ya. Dan cover seat itu juga udah dicat. Dan emblem Prestige juga ini tambahan ya, beli terpisah. Oh ya, ada dua fitur yang menurut gue perlu di highlight yang kalau misalnya ada di NMAX Turbo juga ini kayaknya asik. Yang pertama itu tombol pass beam. Ini tombol untuk nyalain lampu jauh tapi cuma sekejap doang gitu. Kalau misalnya di NMAX Turbo itu kan harus di switch ke lampu jauh ya. Nah kalau di PCX Racing ini punya tombol untuk nyalain atau ngedim itu cuma pencet doang gitu. Kalau misalnya di NMAX Turbo itu harus di switch ke lampu jauh dan harus dicetak-cetak gitu. Kalau misalnya itu cuma tinggal dipencet doang kalau di PCX Racing. Kemudian yang kedua itu di knob keyless-nya yang PCX Racing itu punya lampu. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi mau naik motor di kondisi gelap, pas waktu pertama kali mau nyalain itu kan bingung mungkin posisi keyless-nya di mana knobnya. Nah kalau di NMAX Turbo itu di knob keyless-nya itu nggak ada lampunya. Nah mungkin yang ketiga adalah bentuk pijakan untuk kaki pembonceng ya. Menurut gue bagusan yang PCX Racing. Dan yang keempat adalah tentu aja bagasinya ya. Bagasinya lebih luas PCX Racing. Itu aja sih kalau menurut gue dari pemilik NMAX Turbo yang gue rasa fitur-fitur apa aja yang ada di PCX Racing yang kalau misalnya diterapkan di NMAX Turbo itu bakal bikin NMAX Turbo lebih bagus gitu. Mungkin ini masukan juga buat Yamaha ya. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Dan buat teman-teman yang mungkin pakai PCX 160 yang sebelumnya, apakah pengen ganti ke yang Racing? Atau mungkin yang dari 150 pengenkah ganti ke Racing? Atau teman-teman yang punya NMAX Gen 1 atau Gen 2, apakah teman-teman pengen upgrade ke V3 atau enggak? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.